Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala khatamin nabiyyin wa amma ba'd. Para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menguji setiap hambanya dengan berbagai musibah, dengan berbagai hal yang tidak mereka sukai. Allah Subhanahu wa taala juga menguji mereka dengan musuh mereka dari golongan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ini semua membutuhkan kesabaran. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan tetap konsisten dalam beragama. Hendaknya setiap orang tidak boleh goyah dengan berbagai cobaan yang ada, tidak pasrah begitu saja dengan cobaan tersebut, bahkan setiap hamba hendaknya komitmen di dalam agamanya, hendaknya setiap hamba bersabar terhadap rasa capek yang mereka emban ketika berjalan di atas atau berjalan di dalam agama ini. Sikap seperti ini tentunya berbeda dengan orang-orang yang ketika tertimpa musibah, mereka tidak bersabar, mereka putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang seperti ini justru malah akan mendapatkan musibah demi musibah. Coba kita renungkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, idza ahabba qauman, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai sesuatu kaum, ibtalahum, maka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha terhadap ujian tersebut, maka dia akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Faman sakhita falahu sakht. Barang siapa yang murka, barang siapa yang marah terhadap ujian tersebut, maka baginya murka Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan dari At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan gharib. Para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari Mus'ab bin Sa'id, seorang tabi'in, dari ayahnya ia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an?" Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berat ujiannya? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-anbiya summal amsal fal amsal." Para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Seseorang akan diuji dengan sesuai kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat atau kokoh, maka dia akan mendapat ujian yang begitu kuat. Apabila agamanya lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan agamanya. Senantiasa seorang hamba akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Tirmidzi, dan ia mengatakan bahwa hadis hasan sahih. Maka para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita yang sedang mendapatkan ujian atau musibah merenungkan hadis-hadis di atas. Sungguh ada sesuatu yang tidak kita ketahui di balik musibah tersebut. Maka bersabarlah, berusahalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan takdir ilahi. Sesungguhnya para nabi, orang-orang soleh dahulu juga mendapatkan musibah sebagaimana kita mendapatkan musibah. Lalu kenapa kita harus bersedih? Kenapa kita harus marah? Bahkan orang-orang soleh dahulu sesuai dengan tingkatan keimanan mereka, mereka memperoleh ujian yang lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesabaran di dalam semua ujian, di dalam semua cobaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesabaran ketika menghadapi musibah, baik itu dengan hati, baik itu dengan lisan, pun juga dengan anggota tubuh kita. Hadza wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. دعاة للهدى دنيا ودينا على منهاج خير المرسلين
وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين.